dari Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatannya kepada kami. Yang terhormat Kepala Sekolah, guru-guru dan staf, kemudian kepada siswa-siswi SMA Negeri 15 Bandung yang kami cintai. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa PPDGS, yaitu program pendidikan dokter gigi spesialis, kami yang sedang mengambil sekolah spesialis kedokteran gigi anak dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, saya di sini Dr. Gigi Firdaus Taufik, kemudian teman saya Dr. Gigi Erwina, kemudian yang di sana Dr. Gigi Atika, kemudian yang di ujung sana Dr. Gigi Andisri, dan yang di sini Dr. Gigi Andisa. Dan kami juga didampingi oleh pembimbing kami, yaitu Profesor Dr. Alet Suzi Puspa Pertiwi, spesialis kedokteran gigi anak, konsultan, magister psikologi, dan Profesor Eriska Rianti, spesialis kedokteran gigi anak, konsultan. Sebelumnya untuk rangkaian acara hari ini yaitu akan dimulai oleh penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut, dan yang kedua yaitu akan ada pengisian kuesioner tentang nutrisi dan kebersihan gigi dan mulut. Baik, saya mulai saja untuk penyuluhannya, yaitu penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Next. Kita mulai yang pertama, yaitu gigi itu apa sih? Mari kita mulai mengenali struktur gigi yang ada di dalam mulut kita. Yang pertama yaitu mungkin yang paling sering dilihat dari bentuknya yang paling berbeda, yaitu gigi taring. Gigi taring mungkin yang terlihat bentuknya paling runcing dibandingkan dengan gigi yang lain. Kemudian ada gigi geraham yang posisinya ada di belakang, ada di paling belakang. Kemudian yang gigi yang paling depan yaitu gigi seri. Selanjutnya untuk bagian-bagian gigi sendiri, yang pertama yang paling atas yaitu mahkota yang paling terlihat ada di mulut. Kemudian kita bisa lihat juga yang di bawahnya yaitu ada email. Lapisan selanjutnya yaitu dentin. Lapisan yang paling inti dari bagian gigi adalah rongga pulpa yang berisi saraf dan pembuluh darah, seperti itu. Nanti akan dijelaskan selanjutnya bagian mana sih yang biasanya adik-adik sudah merasakan sakit gigi. Kalau bolongnya itu sudah sampai mana. Next. Selanjutnya yaitu gigi. Gigi kok bisa bertambah ya? Ketika adik-adik menginjak, ketika adik-adik masih kecil, usia dari umur tumbuh gigi pertama kali yaitu sekitar 6 bulan. Usia 6 bulan itu sampai lengkap itu sekitar usia 2 tahun, gigi susu itu berjumlah 20 gigi. Kemudian ketika adik-adik menginjak usia 6 tahun, barulah gigi susu ini akan berganti menjadi gigi dewasa atau gigi permanen atau gigi tetap, yang nantinya akan semakin bertambah. Kalau jumlahnya komplit atau lengkap itu sekitar 32 gigi, 16 di rahang atas dan 16 di rahang bawah. Jadi semua gigi 20 gigi ini, gigi susu akan tanggal, lepas, dan berganti dengan gigi dewasa, yang nantinya akan berjumlah kalau lengkap itu 32 gigi. Next. Selanjutnya, kira-kira kenapa gigi ini bisa terasa sakit? Ada yang tahu? Yuk kita bahas ya. Kenapa kira-kira gigi bisa terasa sakit? Tahukah ada di sini kalau kuman ini senang tinggal di gigi yang kotor akibat dari kurangnya pembersihan gigi dan mulut. Next. Nah ini terlihat gigi yang sudah mulai bolong
atau sudah terlihat adanya karies di gigi. Prosesnya yang pertama itu dari mulai gigi yang sehat, kemudian muncul adanya lubang. Awalnya lubang ini sedikit, tidak langsung tiba-tiba menjadi besar. Awalnya lubang ini kecil, mungkin pada saat kecil ini belum terasa oleh adik-adik di sini, masih terlihat, masih merasakan biasa seperti tidak adanya sakit gigi. Kemudian ketika lubangnya sudah mulai dalam, yang tadi sudah dijelaskan lapisan-lapisan gigi sudah mengenai dentin, nah itu sudah mulai terasa adanya sakit gigi atau namanya kariesnya sudah dalam atau deep karies. Apa saja sih yang bisa menimbulkan karies gigi ini atau gigi berlubang? Ada 4 faktor yang menyebabkan mengapa gigi adik-adik di sini terasa sakit. Yang pertama itu karbohidrat, yaitu dari makanan sendiri. Makanan apa saja yang dikonsumsi oleh adik-adik yang kira-kira dapat menyebabkan karies gigi. Nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian yang kedua karena adanya bakteri. Bakteri ini yang menumpuk, yang makanan menumpuk akhirnya menimbulkan adanya bakteri yang dapat merusak gigi adik semua. Kemudian yang ketiga yaitu ketidakadanya antara fluoride. Fluoride itu bisa didapatkan dari mana saja. Yang pertama bisa didapatkan dari makanan, kemudian dari pasta gigi yang biasa adik-adik pakai, atau dari air minum. Air minum itu juga mengandung fluoride. Kemudian dari giginya sendiri. Next. Nah, untuk makanannya, tentu adik-adik mana di antara kanan yang kiri, makanan yang sering kalian makan yang mana kira-kira? Nah, kanan. Ya, memang yang sebelah kanan udah pasti makanannya lebih menarik ya, lebih rasa, dari rasa mungkin lebih enak. Tapi apakah kalian tahu makanan-makanan ini, yang sebelah kanan ini yang lebih dapat menimbulkan karies gigi? Untuk yang sebelah kanan, berarti sebelah kanan ini yang menimbulkan karies gigi, yang sebelah kiri ini yang makanan yang lebih sehat untuk gigi dan mulut kita. Seperti itu. Next. Nah, harus berapa kali sikat gigi dalam sehari? Berapa kali? Minimal 2 kali. Waktunya kapan aja? Paginya kapan? Jam berapa? Atau kapan paginya? Sehabis sahur. Nah, kalau lagi puasa mungkin setelah sahur ya. Tapi kalau sedang tidak puasa, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Seperti itu. Kemudian, next. Nah, ini. Untuk membersihkan gigi, yaitu digunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kalau kalian tahu, mungkin di setiap pasta gigi bisa dilihat kandungan fluoride yang ada di dalam pasta gigi kalian. Dan untuk menyikatnya, bisa menggunakan sikat gigi sesuai dengan ukuran mulut kalian. Mungkin teman-teman di sini sudah ibaratnya sudah dewasa ya, jadi menggunakan sikat giginya untuk ukuran yang dewasa, jangan menggunakan ukuran yang anak-anak lagi, karena untuk sikat giginya itu disesuaikan dengan ukuran mulut kalian. Karena saya lihat di sini berarti untuk pasta giginya yaitu ukuran dewasa. Untuk menggunakan bulu sikatnya baiknya dari yang lembut hingga yang sedang, jangan menggunakan yang keras, kurang baik untuk kesehatan gusi kalian. Kemudian next. Nah, untuk menyikat gigi agar gigi kalian tetap sehat, ada 7 tahap dalam menyikat gigi. Yang pertama yaitu meletakkan bulu sikat gigi pada permukaan gigi. Menggunakannya itu dekat tepi gusi dengan posisi membentuk sudut 45 derajat. Kemudian sikat semua bagian gigi, dari mulai gigi belakang,
Kemudian gigi depan, gigi yang paling belakang posisinya juga disikat, diarahkan keluar. Nanti setelah ini akan ada video supaya lebih jelas untuk menjelaskan tentang bagaimana cara menyikat gigi yang baik. Kemudian membersihkan permukaan dalam dari mulai gigi depan dan pegang sikat giginya dalam posisi vertikal. Setelah itu ubah pola menyikat gigi. Jadi polanya itu dari mulai waktu disesuaikan dari mulai 2 menit minimal 2 menit dalam menyikat gigi waktunya, dan tidak terlalu terburu-buru ataupun terlalu lama dalam menyikat gigi. Setelah itu kita masuk ke videonya, bisa dilihat bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Dalam video ini dijelaskan bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar 2 kali sehari dan semua bagian harus tersikat. Tadi sudah dijelaskan dari pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi semua bagiannya disikat ya dengan posisi 45 derajat. Dengan gerakan sirkular atau memutar. Semua bagian disikat dari mulai gigi depan, gigi belakang, semua tidak ada yang tertinggal dan bagian dalamnya pun ikut disikat. Nah, kemudian mengapa mungkin ada yang tahu mengapa timbul bau mulut di gigi kita? Apa sih penyebabnya? Nah, ini bau mulut di gigi kita ini penyebabnya adalah adanya karang gigi yang menumpuk, mungkin suka melihat adanya kuning-kuning dan akhirnya akan menjadi coklat. Itu sebelum yang sebelah kiri, sebelum adanya pembersihan atau namanya scaling, dan yang sebelah kanan sudah dilakukan scaling. Jadi scaling ini bisa hanya dilakukan di dokter gigi, bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk menghindari adanya penumpukan karang gigi atau yang namanya kalkulus. Dan hal ini yang dapat menimbulkan bau mulut di kita. Mungkin sekian penjelasan dari saya dan teman-teman. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya, mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin bertanya boleh mengacungkan tangan dan boleh langsung bertanya. Ada yang ingin bertanya? Sambil dibagikan saja kuesionernya. Kalau berlubang jangan nunggu sakit ya. Sebelum baiknya setiap 6 bulan kali dilakukan pengecekan ke dokter gigi sebelum adanya sakit. Nanti setelah itu kalau misalkan memang ada yang bolong terlihat, baru setelah itu dilakukan penambalan, jangan menunggu lubangnya besar baru ditambal. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Udah jelas ya semuanya ya? Udah. Sambil dibagikan kuesionernya. Ini ada kuesioner. Nanti adik-adik bisa menuliskan di halaman yang ketiga ya. Ini bisa menuliskan nama dan bisa tanda tangan di sebelah kanannya. Untuk di halaman yang ketiga. Geser ke tengah. Sudah ini sudah.
Yang sudah boleh mengembalikan kuesionernya